Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 11 Fisiologi Tumbuhan kelas C akan menjelaskan nih mengenai materi fotorespirasi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu nih teman-teman dari anggota kelompok 11 Fisiologi Tumbuhan. Ada Armelia Dila Kenanga, kemudian ada Arista Bila Fitra, kemudian ada Ginanjar Eka Saputra, kemudian ada Jenny Kurnia Putri, dan Muhammad Fajar Rianto. Oke, teman-teman, langsung saja kita menuju ke materinya. Silahkan. Yang pertama ada pengertian dari fotorespirasi. Jadi apa sih fotorespirasi itu? Nah, fotorespirasi ini merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tanaman tingkat tinggi itu menunjukkan bahwa laju respirasi pada keadaan terang itu lebih cepat daripada laju respirasi pada keadaan gelap. Nah, fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa. Prosesnya itu ada glikolisis, Dow Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis, yaitu glukosa. Next. Nah, respirasi biasa ini mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang membedakan antara respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah di mana kenaikan oksigen ini pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa itu sangat kecil, sedangkan fotorespirasi akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi respirasi. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, ada faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Faktor protoplasmik ini di mana kualitas dan kuantitas protoplasma yang berada di dalam sel akan mempengaruhi laju respirasi, di mana kualitas dan kuantitasnya itu sangat bergantung pada umur tanaman. Yang selanjutnya yaitu ada konsentrasi substrat, di mana semakin banyak konsentrasi substrat, maka respirasi juga akan berjalan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit, maka respirasinya juga akan semakin lambat. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju respirasi juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Namun besarnya ini berbeda-beda setiap organisasi tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada cahaya. Ketika intensitas cahaya matahari meningkat, maka laju fotorespirasi juga akan semakin meningkat. Yang ketiga ada ketersediaan oksigen dan karbon dioksida di udara. Nah, oksigen dan karbon dioksida di udara ini akan mempengaruhi laju respirasi. Namun besarnya pengaruh yang ditimbulkan itu berbeda bagi setiap tanaman. Yang selanjutnya yaitu ada ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini di mana semakin banyak ketersediaan air, maka laju respirasi juga akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, ketika ketersediaan air sedikit, maka laju fotorespirasi juga akan semakin menurun. Dan faktor eksternal yang terakhir yaitu ada luka pada tanaman. Luka pada tanaman ini dapat meningkatkan laju fotorespirasi ya, karena ketika tanaman itu luka, maka akan terjadi peningkatan enzim, sehingga proses glikolisis dan katabolisme oksidatif itu akan meningkat. Selain itu, juga diperlukan banyak energi untuk memperbaiki organ tanaman yang rusak, yang nantinya akan diikuti oleh pembentukan kalus, sehingga laju fotorespirasinya nanti juga akan semakin meningkat. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nah saya akan jelaskan nih mengenai siklus dari fotorespirasi. Yang pertama, Rubisco itu memulai fiksasi karbon dalam siklus Kelvin dan juga bergabung dengan oksigen untuk memulai fotorespirasi. Kemudian, siklus aktif dari Rubisco ini tidak dapat membedakan nih dua substrat yang serupa, yaitu O, CO, dan juga O dan O. Afinitas Rubisco untuk karbon dioksida 80 kali lebih tinggi daripada oksigen, namun CO2 rendah yaitu 350 ppm menjadi O2 yaitu 20%. Siklus fotorespirasi di siklus Kelvin yaitu sekitar 30%. Dalam kloroplast, Rubisco ini bergabung dengan RuBP dan oksigen. Nah, RuBP 5 karbon dipecah menjadi 2 karbon, 2 fosfolglikolat dan 3 karbon 3 fosfoglistrat atau PGA. Nah, 2 fosfoglikolat diubah menjadi glikolat dalam kloroplast dan diangkut ke peroksisom. Kemudian glikolat ini dioksidasi nih oleh oksigen menjadi glioksilat dan hidrogen peroksida diubah menjadi air dan oksigen. Nah, glioksilat ini diubah menjadi glisin dalam peroksisom dan kemudian di dalam mitokondria itu akan diangkut seperti itu. Nah, ini ada gambar dari siklus fotorespirasi yang tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Oke, next.
Nah, proses fotorespirasi itu menggambarkan proses biokimia yang diinduksi cahaya yang mengubah 2 fosfoglykolat menjadi 3 fosfoglyserat dan disertai dengan pengambilan O2 dan pelepasan CO2. Fotorespirasi merupakan jalur utama metabolisme pada banyak tumbuhan. Fotorespirasi diinisiasi oleh kompetisi O2 dan CO2 di daerah aktif enzim Rubisco yang menghasilkan 2 fosfoglykolat dalam jumlah besar pada siang hari. Pada dasarnya, fotorespirasi ini berperan sebagai proses perbaikan sisa atau metabolisme yang mengubah produk sampingan 2 fosfoglykolat yang beracun menjadi 3 fosfoglyserat yang menjadi perantara siklus Kelvin dan Benson yang berguna. Namun, harus diingat lagi bahwa fotorespirasi juga mengakibatkan hilangnya sebagian besar unsur C dan juga unsur N yang baru berasimilasi sebagai CO2 dan NH3 fotorespirasi. Fotorespirasi secara kuantitatif dapat menurunkan fotosintesis hingga 30% pada konsentrasi atmosfer CO2 dan O2 saat ini, bahkan lebih pada suhu yang tinggi. Nah, di sini ada tadi yang sudah dijelaskan itu proses fotorespirasi secara singkatnya bahwa pengubahan C2 fosfoglykolat menjadi 3 fosfoglyserat seperti itu. Proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi karena tumbuhan C3 ini memiliki kemampuan adaptif yang pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atmosfer yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglykolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3 fosfoglyserat. Selanjutnya, asam 2 fosfoglyserat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu enzim glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat 35 menjadi asam glikolat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintetis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm atau dalam keadaan normal. Tetapi apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapatkan sinar. Asam glikolat akan disintetis dengan cepat dan diakumulasikan dengan jumlah yang relatif banyak. Jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan O2 yang normal, yaitu 21%. Selanjutnya, ada proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya, dan untuk dapat dimengerti, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel-sel udang pembuluh selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP 36 karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian ke kloroplast KHA, glikolat RUP, RUDP glisin serin, PGAA. Gliserat siklus Kelvin, fotorespir asli 37 sel udang pembuluh. Sel-sel udang pembuluh dikelilingi oleh mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat. Karboksilase pada daur asam karboksilat yang berperan sebagai penyemat CO2. Baik, kemudian proses fotorespirasi pada tanaman cam. Tanaman cam atau Crassulaceae acid metabolism adalah tanaman yang stomatanya itu membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Ini berlawanan dengan jenis tanaman yang lainnya.
Pada malam hari, ketika stomata terbuka, kemudian tumbuhan ini mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan fosfenol pirufat yang kemudian dikonversi menjadi oksalasetat. Kemudian oksalasetat ini dikonversi menjadi malat dan disimpan di dalam vakuola sampai pagi hari ketika stomata menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin, CO2 itu di malat tadi dikonversi menjadi CO2 dan pirufat, yang mana CO2-nya akan menjalani siklus Kelvin yang kemudian menghasilkan glukosa. Sedangkan piruvatnya kemudian dikonversi kembali menjadi fosfoenol pirufat. Tanaman cam ini serupa jalurnya dengan C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya adalah pada tanaman C4 itu langkah-langkah fiksasi itu terpisah, ada yang di mosofil dan ada yang di seludang pembuluh. Sedangkan pada tanaman cam ini keduanya pada satu tempat, yakni pada mesofil, tetapi waktu kejadiannya berbeda, yakni pengikatan pada malam hari dan pengubahan siklus Kelvinnya pada siang hari. Contoh tanaman cam yang sudah ditemukan adalah kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia, yang termasuk dari famili Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, dan Liliaceae. Selanjutnya. Berikut ini adalah perbedaan antara tanaman C3, C4, dan cam. Pada tanaman C3, senyawa pertama yang dibentuk adalah fosfogliserat. Sedangkan pada tanaman C4 dan cam ini yang dibentuk pertama adalah asam oksaloasetat. Kemudian enzim pertama yang menangkap atau mengikat CO2 pada tanaman C3 adalah rubisco. Sedangkan pada tanaman C4 dan cam itu yang mengikat adalah PEP atau fosfoenol pirufat. Kemudian waktu stomata membuka untuk tanaman C3 dan C4 ini pada siang hari, sedangkan pada tanaman cam membuka pada malam hari. Kemudian waktu pengikatan CO2 ini pada tanaman C3 dan C4 ini CO2 diikat pada siang hari, sedangkan pada tanaman cam diikat pada malam hari. Kalau tanaman untuk C3 contohnya adalah padi, kedelai, dan gandum, sedangkan kemudian tanaman C4 contohnya tebu, jagung, dan sorghum. Sedangkan kemudian tanaman cam itu contohnya kaktus, agave, dan lidah buaya. Kemudian untuk kesempatan terjadinya fotorespirasi itu hanya terjadi pada tanaman C3 karena ketika stomata menutup, CO yang bisa diambil itu sedikit sehingga rubisco itu berikatan dengan O2 membentuk fotorespirasi sehingga fotosintesis tidak dapat berjalan maksimal. Sedangkan pada tanaman C4 dan cam itu tidak dapat terjadi fotorespirasi karena pada tanaman-tanaman tersebut PEP itu memiliki afinitas dengan CO2 yang tinggi sehingga jumlah CO2-nya jenuh. Dengan demikian tidak memungkinkan rubisco untuk berikatan dengan oksigen sehingga fotosintesis dapat berjalan maksimal. Lalu peran fotorespirasi itu juga ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Selain dia berdampak positif, dia juga memberikan dampak negatif. Dampak positif dari fotorespirasi sendiri yaitu menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat banyak mendapatkan cahaya. Tumbuhan yang tidak dapat atau tidak mampu berfotorespirasi akan lebih mudah rusak ketika terkena radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Yang kedua, dapat menyediakan oksigen dan amonia bebas untuk diasimilasi ulang sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Yang ketiga, dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Lalu, selain memberikan dampak positif, peran fotorespirasi juga memberikan dampak negatif, yaitu hingga saat ini fotorespirasi bersaing dengan similasi karbon dioksida sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Lalu yang kedua, proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Lalu di sini ada perbedaan respirasi gelap dan fotorespirasi. Dan berikut pembeda-pembeda dari respirasi dan fotorespirasi. Substrat dari respirasi berupa protein lemak baru atau cadangan, sedangkan fotorespirasi berupa glikolat baru. Tempat terjadinya respirasi terjadi di sitoplasma dan juga mitokondria, sedangkan fotorespirasi terjadi di kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Lalu untuk pembentukan H2O2, respirasi tidak terbentuk, namun di fotorespirasi terbentuk H2O2. Untuk pembentukan ATP, respirasi terbentuk ATP, tidak terbentuk ATP. Lalu ketergantungan O2, respirasi tidak tergantung dengan oksigen. Contohnya pada respirasi anaerob, di mana reaksi respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, yang membuat kandungan organiknya juga tidak lengkap.
Dan itu terjadi pada reaksi-reaksi yang khusus saja, tidak semuanya terjadi reaksi anaerob. Lalu untuk fotorespirasi itu sangat tergantung adanya oksigen. Lalu waktu terjadinya respirasi itu terjadi 24 jam sekali, atau yang artinya dia bisa terjadi pada reaksi gelap ataupun terang. Sedangkan untuk fotorespirasi, dia hanya terjadi pada keadaan adanya cahaya saja. Lalu contoh tanaman dari respirasi sendiri itu ada C3 dan juga C4. Untuk fotorespirasi itu contoh tanamannya ada C4, C3. Lalu di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan acuan dari presentasi yang kami lakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, jadi tadi materi mengenai fotorespirasi, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you teman-teman semuanya.